Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari kisi-kisi penilaian tengah semester untuk persiapan kita kalian semua menghadapi ujian penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan pekan depan. Untuk yang akan kita bahas kali ini adalah kisi-kisi untuk tema 1. Nanti untuk tema 1 akan dibagi menjadi 2 paket soal. Paket yang pertama nanti terdiri dari muatan mapel PKN dan bahasa Indonesia 30 soal. Kemudian paket yang kedua terdiri dari muatan mapel IPA, IPS, dan SPDP. Jumlah soalnya juga 30. Nah, langsung saja ini untuk kisi-kisi PKN atau mapel PKN untuk tema 1 kelas 4, kurikulumnya kurikulum 2013 ya. Untuk soal PKN nanti karena kita menggunakan Google Form, jadi seluruh soalnya nanti berbentuk pilihan ganda dengan skor maksimal 1 jika dijawab dengan benar, dan jika tidak dijawab dengan benar maka skornya 0. Untuk mapel PKN terdiri dari 15 nomor soal. Untuk nomor soal yang pertama, siswa dapat menentukan jenis keberagaman budaya dari beberapa upacara adat. Jadi nanti ada upacara adat termasuk jenis budaya apakah upacara adat tersebut. 2. Siswa dapat menyebutkan semboyan pemersatu negara Indonesia. Nanti ada beberapa semboyan, nanti kalian pilih salah satu mana yang semboyan pemersatu bangsa. Ketiga, siswa dapat menentukan contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Keempat, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama. Nanti dibuka lagi materi tentang kerjasama. Nomor 5, siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai untuk menyikapi keberagaman budaya dari setiap daerah. Nanti keragaman budaya dari setiap daerah itu harus kita menyikapinya seperti apa. Nanti kalian pilih di soalnya. Nomor 6, siswa dapat menyebutkan lambang sila Pancasila. Nanti dipelajari lambang sila mulai dari sila 1 sampai sila kelima. Nomor 7, siswa dapat menyebutkan contoh nilai kebersamaan di lingkungan sekolah. Nanti dari soal itu ada beberapa contoh peristiwa, kalian pilih salah satu nilai kebersamaan di lingkungan sekolah. Nomor 8, siswa dapat menyebutkan cara menghargai budaya dari suku lain. Nah, bagaimana nanti cara menghargai budaya dari suku yang berbeda. Nomor 9, siswa dapat menyebutkan manfaat sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nomor 10, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berarti ini contoh perilaku yang tidak dicontoh atau tidak perlu kita contoh. Nanti kalian pilih dari pilihan pada soal. Nomor 11, siswa dapat menyebutkan pengertian kerjasama. Nah, kerjasama itu apa? Nomor 12, siswa dapat menyebutkan sikap-sikap yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Berarti ini sikap yang tidak sesuai dengan persatuan dan kesatuan. Nomor 13, siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai saat terjadi perbedaan dalam bermusyawarah. Nah, jadi saat nanti bermusyawarah ada perbedaan pendapat, nah harus seperti apa sikap yang dilakukan. 14, siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai dalam melestarikan warisan budaya Indonesia. Nah, bagaimana kita harus melestarikan budaya Indonesia itu seperti apa kita dalam bersikap. 15, siswa dapat menyebutkan contoh warisan kebudayaan Indonesia yang diakui dunia. Nanti ada beberapa contoh kebudayaan Indonesia nanti yang kira-kira yang itu sudah mendunia, sudah diakui itu yang mana, dan mana juga yang belum diakui. Lanjut. Nah, sekarang kita ke mapel bahasa Indonesia, ini juga sama 15 nomor bentuk pilihan ganda semua. Nomor 16,
Siswa dapat menyebutkan definisi dari bacaan yang terbentuk dari sebuah gagasan pokok dan dilengkapi gagasan pendukung. Nah, jadi nanti jika ada satu gagasan pokok disertai beberapa gagasan pendukung, nanti dia bisa membentuk bacaan apa atau bagian dari bacaan apa. 17. Siswa dapat menyebutkan pengertian gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu apa? Kalian pelajari lagi. Siswa dapat menyebutkan cara membuat ringkasan. Nah, ini bagaimana tahapan langkah-langkah dalam membuat sebuah ringkasan. 19. Siswa dapat menyebutkan pengertian gagasan pendukung. Nomor 20, siswa dapat menyebutkan ide pokok paragraf sesuai bacaan. Nanti ada sebuah bacaan, kalian tentukan ide pokoknya yang mana. Nomor 21, siswa dapat menyebutkan pengertian ringkasan. Nah, ringkasan itu apa? 22, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, ini tahapan-tahapannya dalam membuat ringkasan apa saja. Nomor 23, siswa dapat menyebutkan pengertian paragraf deduktif. Nah, kemarin jenis-jenis paragraf ada deduktif, ada induktif, dan sebagainya. Nanti kalian pelajari yang paragraf deduktif itu apa. 24, siswa dapat menyebutkan manfaat membaca. Nomor 25, siswa dapat menyebutkan tujuan membuat ringkasan. Nah, kita membuat ringkasan itu maksudnya tujuannya untuk apa. 26, siswa dapat menyebutkan ide pokok paragraf sesuai bacaan. Nah, ini nanti ada bacaan lagi, kalian diminta menentukan ide pokoknya. Kemudian yang nomor 27, siswa dapat menyebutkan sinonim kata yang terdapat dari bacaan. Nah, nanti ada salah satu kata pada bacaan, kalian cari sinonimnya yang sesuai. 28, siswa dapat menyebutkan letak ide pokok paragraf pertama sesuai bacaan. Nomor 29 juga menyebutkan letak ide pokok paragraf. Nah, jadi nanti nomor 28 dan 29 ini sama-sama ada sebuah bacaan atau disajikan sebuah bacaan. Nanti kalian diminta untuk menentukan ide pokok atau gagasan pokoknya. Dia ada di mana? Di awal paragraf atau di akhir atau di tengah atau yang mana. Kemudian yang nomor 30, siswa dapat menyebutkan ide pokok paragraf sesuai bacaan. Nah, ini nanti kalian diminta untuk menentukan ide pokok lagi. Selanjutnya kita ke mapel IPA. Untuk paket yang kedua, mapel IPA, ini sama nanti bentuknya pilihan ganda semua. Untuk mapel IPA terdiri dari 10 soal. Nomor 1, siswa dapat menyebutkan salah satu sifat bunyi. Nah, kemarin sifat bunyi ada beberapa, nanti bisa kalian pelajari kembali. Kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu apa? Nomor 3, siswa dapat menyebutkan contoh sifat bunyi yang merambat melalui gambar yang disediakan. Nah, jadi nanti ada sebuah gambar anak-anak yang sedang melakukan percobaan. Nah, itu kira-kira membuktikan sifat bunyi yang merambat melalui medium apa. Apakah udara, apakah benda padat, dan sebagainya. Nomor 4, siswa dapat menyebutkan pengertian gema. Nah, dipelajari lagi materi gema. Nomor 5, siswa dapat menyebutkan salah satu contoh peristiwa perambatan bunyi. Nah, peristiwa perambatan bunyi nanti dipelajari. Nomor 6, siswa dapat menyebutkan salah satu sifat bunyi berdasarkan peristiwa pada soal. Jadi di soal nanti ada petunjuk sebuah peristiwa, nanti itu termasuk sifat bunyi yang mana. Nomor 7, siswa dapat menyebutkan contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, nanti apa saja benda yang menyerap bunyi. 8, siswa dapat menyebutkan konsep sumber bunyi. Jadi bunyi itu asalnya dari apa atau dari mana, nanti dipelajari. 9, siswa dapat menyebutkan fungsi-fungsi bagian telinga. Nah, nanti dipelajari lagi tentang telinga, telinga bagian luar, bagian tengah, bagian dalam, dan sebagainya. Nomor 10, siswa dapat menyebutkan letak bagian-bagian telinga. Kita lanjutkan. Untuk mapel IPS dan SBDP sama, ini sama-sama 10 soal, bentuknya pilihan ganda juga. Untuk
untuk mapel IPS nomor 11. Siswa dapat menyebutkan rumah adat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Jadi nanti ada rumah adat dari DIY dan dari Jawa Tengah. 12. Siswa dapat menyebutkan asal makanan khas bubur papeda. Nah, bubur papeda ini asalnya dari mana? 13. Siswa dapat menyebutkan agama yang diakui di Indonesia. Nanti dipelajari ada agama apa saja yang diakui. 14. Siswa dapat menyebutkan asal salah satu kue atau jajanan khas di Indonesia. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari, ada di video, ada juga di buku, nanti dipelajari lagi. 15. Siswa dapat menyebutkan keragaman suku bangsa Indonesia. Nah, nanti suku yang ada di Indonesia itu suku apa saja, nanti bisa dipelajari. 16. Siswa dapat menyebutkan daerah asal tari saman. Nah, tari saman ini asalnya dari mana, daerah mana. 17. Siswa dapat menyebutkan asal makanan khas rendang. Rendang ini khas dari daerah mana. 18. Siswa dapat menyebutkan salah satu suku asli yang berasal dari daerah Kalimantan. Nanti dipelajari suku-suku dari Kalimantan itu suku apa saja, termasuk dengan ciri-cirinya. 20. Siswa dapat menyebutkan salah satu pakaian adat sesuai dengan ciri-ciri pada soal. Kemudian nomor terakhir, siswa dapat menyebutkan asal budaya lompat batu. Nah, ini di buku kemarin sudah ada, lompat batu itu berasal dari mana. Lanjut kita ke SBDP nomor 21, siswa dapat menyebutkan gerak utama tari saman. Nah, gerakan-gerakan pada tari saman itu kebanyakan gerakannya seperti apa. 22. Siswa dapat menyebutkan pola lantai tari saman. Nah, bagaimana posisi penari yang satu dengan yang lainnya pada saat penampilan tari saman. 23. Siswa dapat menyebutkan pengertian pola lantai. Nah, pola lantai itu apa artinya? 24. Siswa dapat menyebutkan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, apa saja alat musik yang cara memainkannya dengan dipukul. 25. Siswa dapat menyebutkan posisi penari pada tari saman. Nah, tari saman itu saat melakukan tarian posisinya seperti apa kebanyakan. Apakah dia sambil melompat, sambil berdiri, dan sebagainya. 26. Siswa dapat menyebutkan pengertian tari kreasi baru. Nah, tari kreasi baru itu apa? 27. Siswa dapat menyebutkan salah satu tarian yang berasal dari daerah Bali. Nah, nanti dipelajari lagi kira-kira tari apa yang terkenal dari daerah Bali. 28. Siswa dapat menyebutkan salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. 29. Siswa dapat menyebutkan daerah asal permainan tradisional Bakiak. Nah, ini di buku sudah ada bacaan tentang permainan tradisional Bakiak, nanti dibaca kembali. 30. Siswa dapat menyebutkan pernyataan yang tepat tentang wedang rondi. Nah, ini ada juga di buku bacaan tentang minuman tradisional wedang rondi. Nah, nanti ini dipelajari lagi, dipahami lagi. Nah, itu saja untuk pembahasan kisi-kisi tema 1. Tetap semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.